sih pagi-pagi lesu gitu mukanya? Aku paling nggak suka nih hari ini. Nanti kan habis jam istirahat ada art and craft. Aku paling males. Ih kan seru art and craft, bikin-bikin sesuatu. Kenapa sih? Nah itu, aku nggak pernah bisa punya ide untuk mau bikin apa. Kamu udah minta berhikmat Tuhan belum? Hah? Emang efek? Bisa kasih ide? Ih ngefek lah. Kamu minta hikmat Tuhan. Ih boro-boro kamu doa aja masih ketat-ketip. Terus gimana caranya? Ya minta sama Tuhan, kita doa sama Tuhan. Minta Tuhan kasih aku hikmat, aku mau ngerjain art and craft, kasih aku ide. Ih, Walaupun aku nakal kayak gini. iyalah, semuanya tuh pasti perlu hikmat Tuhan. Tahu nggak lagu Jadikanku Bejana? Nah, itu salah satu caranya kita untuk minta hikmat, kita juga harus seperti bejana yang siap dibentuk, yang perlu hikmat Tuhan, gitu loh. Oke deh. Tahu nggak tapi? Tahu sih. Ya udah kita nyanyi ya. Oke, aku mau siapkan hati juga nih sebelum nanti kita pelajaran. Betul. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yeshua, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yeshua, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Oh, jadi gitu. Kita tuh perlu hikmat Tuhan. Oke deh. Kita tuh harus minta hikmat Tuhan, nggak cuma art and craft aja, semuanya kita perlu. Oke, habis ini kan kita pelajaran. Jadi kita perlu ya juga hikmat ya? Perlu lah semuanya, semua pelajaran, nggak cuma art and craft aja. Oke, kita siap-siap yuk. A few minutes later. Selamat pagi semuanya. Oh, pagi. Ayo lagi ngobrolin tentang hikmat ya. Iya. Kebetulan hari ini kita mau bicara tentang hikmat. Wah, Ayo semuanya cepet dulu. Oke. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau memulai devotion kita. Hari ini Miss punya cerita tentang seorang raja yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Ada yang tahu raja siapa namanya? Iya betul, namanya Raja Salomo. Raja Salomo ini dikenal dengan hikmatnya yang luar biasa. Kenapa? Karena Raja Salomo ini minta sama Tuhan. Sebelum dia memerintah, Raja Salomo ini berdoa dan dia minta sama Tuhan untuk diberikan hikmat. Jadi Raja Salomo ini terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa, sampai orang-orang itu mereka terkagum-kagum ketika melihat hikmatnya Raja Salomo ini. Dan kita tahu ya, Raja Salomo ini adalah
penulis kitab Amsal yang terkenal dengan hikmat-hikmatnya yang luar biasa. Nah, satu kali nih salah satu cerita contoh hikmatnya Raja Salomo. Ketika satu kali Raja Salomo ini sedang duduk di tahtanya, kemudian datang 2 orang ibu. Nah, 2 orang ibu ini mereka laporan sama raja. Raja, 2 orang ibu ini sambil bawa bayi. Raja, tolong kami. Ini ibu ini mau mengambil anakku. Terus habis gitu, yang satunya bilang, enggak, itu anakku, katanya. Terus rajanya ini bingung kan? Oh, ini anak siapa? Terus si ibu ini cerita, jadi raja, kami berdua ini melahirkan di waktu yang hampir bersamaan, cuman beda 3 hari aja. Lalu tadi malam anaknya dia itu raja, anaknya itu meninggal. Kemudian bayinya yang meninggal itu dia letakkan di sampingku dan dia mengambil anakku. Nah, ketika tengah malam aku terbangun, aku lihat, oh, ini bukan bayiku, ini bukan anakku. Kok anakku sudah mati? Terus aku lihat lagi mukanya, oh enggak, ini bukan anakku, ini raja. Tapi dia nggak mau mengaku raja. Dia bilang anak yang mati ini adalah anakku dan anak yang hidup itu adalah anaknya dia. Terus si ibunya ini yang satunya nggak terima dia. Iya betul, anakmu yang mati, anakku yang hidup. Bukan, anakmu yang mati, anakku yang hidup. Terus Raja Salomo-nya ini berpikir, dan dengan hikmat yang dari Tuhan, Raja Salomo ini bilang, ambilkan pedang. Oh, semua pada bingung. Loh, kok ambil pedang? Buat apa pedang ya? Terus Raja Salomo ini bilang, bagi 2 aja bayinya. Bayinya dibagi 2. Kalau bayinya dibagi 2, artinya bayi itu akan mati, ya. Bayi yang masih hidup itu akan mati kalau dibagi 2. Rajanya bilang, bagi 2 bayinya, setengah buat si ibu ini, setengah buat si ibu itu. Lalu ibu yang mamanya beneran nih, ibunya beneran ini, dia bilang, jangan raja, jangan dibunuh, kasihkan ke dia aja raja, nggak apa-apa, aku rela. Dia yang merawat, dia yang membesarkan, yang penting bayi ini tetap hidup raja. Nah, yang bukan ibunya bilang, oh nggak apa-apa raja, adil itu. Jadi kita sama-sama nggak punya bayi, bayi kita sama-sama mati. Nah, kemudian Raja Salomo jadi tahu yang mana ibu yang sesungguhnya. Ibu yang sesungguhnya adalah dia yang menginginkan supaya anak ini tetap hidup. Dia adalah ibu yang sesungguhnya. Kemudian raja bilang apa? Berikan kepada dia, karena dia itu ibunya. Wah, ketika orang-orang itu melihat peristiwa itu, mereka, wow, Raja Salomo bisa dengan hikmatnya memutuskan dan menyelesaikan perkara. Itu adalah hikmat yang daripada Tuhan. Kalau sekarang adik-adik sudah pindah ke kelas yang baru, adik-adik punya teman-teman yang baru, adik-adik juga punya guru yang baru. Kalau misalnya nih di tengah kelas, aku kok nggak ngerti ya pelajaran hari ini, kok aku nggak ngerti ya. Jangan lupa kalian bisa berdoa, kalian bisa minta sama Tuhan, ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kenapa kok dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan? Karena kalau kita ini memiliki hikmat, kita tahu bahwa
kita ini harus memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan itu adalah melandasi semua apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita itu sadar ada Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang takut akan Tuhan. Dengan kita hidup takut akan Tuhan, itu artinya kita memiliki hikmat, ya. Jadi makanya itu firman Tuhan menulis bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat, itu adalah awal dari hikmat. Setelah itu, kalau kita membutuhkan hikmat di bidang kita masing-masing, dimanapun itu, misalnya di sekolah, misalnya di keluarga, ya, kemudian bagaimana bisa memilih teman-teman yang baik di lingkungan pergaulan, kita butuh hikmat. Kita bisa minta sama Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber hikmat. Tuhan itu adalah sumber hikmat. Jadi kayak tadi Raja Salomo yang memberi hikmat itu adalah Tuhan. Demikian juga dengan kita bisa berdoa, kita bisa minta sama Tuhan untuk Tuhan memberikan kita hikmat di dalam apapun yang kita kerjakan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu berdasarkan dengan hikmat yang dari Tuhan, ya. Adik-adik ingat cerita hari ini. Dan jangan lupa, kalau menghadapi satu kesulitan, jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan dan minta hikmat sama Tuhan. Katanya kamu kan jam istirahat ini mau kasih tahu aku gimana caranya punya kreativitas. Oke, jadi ini aku kasih kamu ide ya untuk bikin kreativitas. Kita tuh mau bikin gantungan aja lah yang lebih simpel, yang bisa kita lihat terus-terusan, yang simpel lah pokoknya. Oke, kalau gitu kita bertiga bikin sama-sama ya, bantuin kamu. Oke. Nah, alat dan bahan yang kita perluin yaitu ada kertas buffalo warna-warni. Kalian boleh terserah warna apa aja. Ada gunting, terus ini benang wol, spidol, sama pelong-pelongan. Nah, pertama kalian harus melipat buffalo ini jadi dua, kayak gini. Terus baru kita bikin polanya di salah satu sisi aja. Kita mau bentuk seperti papan. Oke, terus kita gunting deh. Buka, jadi satu. Terus kita juga siapin macam-macam bentuk seperti bintang, bentuk hati, sama bentuk kupu-kupu. Caranya kita lipat, terus kita bentuk salah satu sisinya dari bintang tadi, terus salah satu sisinya dari hati, sama salah satu sisi dari kupu-kupu. Nah, jadi kita tinggal gunting aja nih sesuai polanya. Nah, terus kita buka, jadi bintang. Kita sisihin dulu. Kita sekarang gantian gunting yang bentuk hati. Salah satu sisi aja ya yang digambar, karena tadi kita udah melipat buffalo-nya. Terus kita buka jadi hati seperti ini. Terus yang terakhir bentuk kupu-kupu seperti ini, kita gunting.
udah, kita buka lagi. Jadi bentuk kupu-kupu. Nah, sekarang kita mau nulis sesuai poin-poin tadi yang Miss Ona ceritakan. Yang pertama, kita ambil ini dulu, yang panjang. Kita nulis wisdom atau hikmat. Terus poin-poinnya tadi, yang pertama ada minta kepada Tuhan. Hikmat itu diminta hanya dari Tuhan. Minta kepada Tuhan. Terus poin nomor 2, kita juga harus takut akan Tuhan. Terus yang ketiga, ada menggenapi rencana Tuhan. Nah, kalau udah semua, kita mau kasih plong nih. Yang ini kita plong di tengah ya. Dilihat di belakangnya. Ini aja kalau kesusahan. Jadi 2. Terus ini bisa diplong, dilipat dulu, terus diplong, dilihat belakangnya. Ini terus satu lagi, kita lipat lagi, terus kita plong. Jangan lupa yang ini juga diplong ya atasnya. Oh iya, sebelum itu kita juga tulis ayat nanti di atasnya ya. Nah, langkah berikutnya kita ambil benang wol, terus kita ikatkan di semuanya. Seperti ini. Terus sekarang yang kupu-kupu. Terus yang hati. Nah, setelah itu kita juga harus ngeplong bagian sini bawahnya. 1, 2, 3. Yang tengah dulu. Yang pinggir kiri. Terus pinggir kanan. Terus kita susun satu-satu.
tadi talinya dimasukkan ke sini. Kita ukur ya, yang paling kiri jangan terlalu panjang. Terus kita ikat. Ini. Terus kita ikat lagi. Terus kita gunting yang sisanya ini. Tuh, jadi satu. Seperti ini. Terus lanjut yang kedua. Untuk yang kedua ini boleh agak panjang ya, biar ada panjang, pendek, panjang gitu. Terus diikat lagi sama kayak yang tadi. Jadi terus kita buang sisanya. Jadi terus yang terakhir ini dibuat pendek aja. Terus diikat. Terus yang terakhir kita mau masukin talinya ke yang atas. Kita tali bagian sini. Terus satunya kita tali lagi. Nggak usah panjang-panjang. Terus kita buang. Nah, sebentar. Jadi deh. Tuh. Wah. Nah, udah jadi. Iya. Tapi kayak ada yang kurang nggak sih? Kayak kurang ayat. Ada punya ide nggak kasih ayat apa? Aku tahu Ayo, apa? ayatnya. Ayatnya itu ada di Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Wow. Bunyinya? Bunyinya adalah berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Itu ayatnya, karena orang-orang yang memperoleh hikmat, dia pasti jadi orang yang berbahagia. Oleh karena itu kita harus minta Tuhan untuk memberikan kita hikmat. Nah, kita tulis aja di situ ayatnya. Oh, setuju. Kita tulis. Ya. Amsal Iya. 3 ayat 13. Oke. Wah, kita bisa ingat terus setelah ini. Iya, betul banget. Oke, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Sekarang kita mau pulang. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Jangan lupa kalau menghadapi kesulitan apapun, minta hikmat sama Tuhan, ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami dapatkan hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat kepada kami, hikmat yang kami butuhkan
dimanapun kami berada, entah itu di sekolah kami, di keluarga kami, ataupun juga di pergaulan kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat senantiasa, dan kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Kiranya berkat yang daripada Tuhan itu turun atas kami semua. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yeshua Masiah kami berdoa. Amin. Sampai jumpa besok.